beban di dalam kelompok. Pertama, saya Lutna Dumila. Saya Silviana Putri Ramadhani. Saya Siti Karimah Hairunisa. Hari ini kita bahas topik yang sering banget terjadi dalam kerja kelompok, tapi jarang berani bicarain secara jujur, yaitu teman yang jadi beban kelompok. Nah, apakah kalian atau salah satu teman kalian pernah menjadi beban kelompok? Tema yang cukup berat. Nah, di sini kita ini bukan ngejelekin ya guys ya, tapi buat ngomongin gimana cara kita bersikap kalau bertemu kondisi kayak gitu. Atau ada juga yang nggak peduli. Kerja kelompok itu idealnya itu saling membantu, tapi kenyataannya selalu aja pasti kita itu merasa orang lain itu menjadi beban, menjadi kok semua kerjaan kita yang kerjain sih. Ya, dan penyebabnya itu macam-macam. Ada yang malas, ada yang merasa orang lain bisa mengerjakan, ada juga yang sebenarnya nggak paham sama tugasnya. Dan sayangnya, yang capek biasanya itu cuma anggota lain yang akhirnya hanya menanggung semuanya. Yang bikin tambah kesel itu kalau nilainya dibagi rata, jadi yang nggak ngerjain itu dapat nilai, sementara yang sudah berusaha, yang sudah effort ngerjain itu nilainya sama yang nggak ngerjain, kan itu kesel banget gitu, kita nggak dapat nilai plus tapi disamaratain. Nah, jadi kalau kalian punya temen yang kayak gitu tuh, kalian lebih baik langsung bilang ke guru kalian. Misalkan ada nih si A nggak mau bantu, dia misal nggak masuk sekolah, izin, sakit, alpa. Nah itu nanti kalian bilang ke guru kalian, Bu, anak si A ini nggak masuk sekolah. Jadi kalau misalkan nggak ada di video gimana Bu? Nanti nilainya gimana? Nah itu nanti kalian rundingkan bersama guru mapel kalian, biar nanti kalian itu puas dengan nilai yang kalian dapat, dan teman kalian itu nanti bisa jadi jerah. Karena kalau misalkan kalian nggak speak up ke guru kalian, pasti guru kalian mikirnya semuanya itu membantu. Padahal enggak sih. Betul. Bisa dibagi rata sih. Teman yang jadi beban itu sebenarnya sih bukan sekedar mengganggu tugas, tapi juga merusak hubungan pertemanan juga. Dengan itu merusaknya tuh kayak kita tiba-tiba ngomongin di belakang karena dia gini, dia beban, dia nggak mau, dia mau enaknya aja. Itu yang bisa menjadi merusak pertemanan. Dan itu yang gimana ya, kayak gitu kita membicarakan seperti itu karena kita sudah terlanjur kesal. Namun si orang yang kita bicarakan itu seperti merasa paling tersakiti, padahal di situ yang dirugikan bukan hanya dia, tapi kita sebagai teman kelompoknya. Ya kan dia yang salah. Kenapa betul. dia tersakiti? Betul. Jadi dia itu harus menyadari apa kesalahan yang dia perbuat itu sama temennya. Nah, Jadi betul. harus diubah. Jadi kalau misalkan nih kalian, aku kayaknya nggak bantu apa-apa. Nah kalian sebaiknya bilang ke kelompok kalian misal nggak ada bagian lagi, ya udah kalian tinggal langsung bilang ke guru kalian, Bu saya nggak kebagian apa-apa. Akhirnya nanti pasti ada solusi dari guru kalian gitu. Ini cara menghadapinya itu kayak gimana sih? Kalau boleh tahu? Nah kalau misalkan cara menghadapinya ya, yang Bisa pertama, diajak bicara baik-baik nggak sih? kalau misalkan nih anaknya itu kayak misal dia masih mau mendengarkan komentar-komentar kita, mau mendengarkan nasihat kita masih bisa bicara baik-baik. Cuma kalau misalkan nanti dia kayak langsung balas, loh aku kan bisa ini, aku kan nggak bisa ngedit, aku bisanya ini, aku nggak masuk sekolah. Nah itu nanti jalan tengahnya lebih baik langsung bilang ke guru kalian daripada nanti menjadi perselisihan
antara kita dengan teman kita itu tadi. Nah, yang kedua itu kita bisa membagi tugas dengan jelas, kayak biar nggak ada alasan, nggak tahu harus ngapain. Ketua kelompok harus membagi tugas dengan detail, seperti misal dia itu nggak bisa ngedit, tapi kita bisa ngajarin pelan-pelan ya, ngedit itu gini loh, awalnya kita gini-gini, biar dia itu paham bagaimana dan tidak jadi beban kelompok aja gitu, ngambil enaknya aja. Nah, yang ketiga, tegas tapi sopan. Gimana tuh Kak? Kalau menurut saya tegas itu kalau dia tetap nggak ngerjain ya harus tegas, bukan marah tapi ingatkan konsekuensinya, kayak aku butuh kamu menyelesaikan bagian ini, kalau nggak selesai nanti tugas kita itu terbengkalai, jadi coba selesaiin pelan-pelan. Nah, kalau nggak paham itu bisa tanya ke anggota, jangan malah nggak diselesain, itu namanya itu kayak lepas tanggung jawab. Nah, yang keempat itu kita bisa minta bantuan ke guru jika perlu. Kalau tetap tidak ada perubahan, langkah terakhir adalah lapor ke guru. Bukan berarti kita ngadu ya guys ya, tapi kita menjaga nilai dan kerja keras kelompok daripada capek sendiri. Jadi kalau misalkan nih kalian emang dari teman kalian atau kalian sendiri merasa kalian beban kelompok, bisa diubah mulai sekarang. Kenapa? Karena itu nanti bisa berdampak ke depannya, bisa saat kalian di perkuliahan, di sekolah lanjutan, di tempat kerja, atau bahkan di lingkungan sekitar kalian. Contoh situasi nyatanya yang beban ini menurut saya itu kalau ada misalnya ada anggota kelompok yang selalu jawab iya nanti aku kerjain, tapi sampai seminggu, ya Allah maaf, tapi sampai seminggu nggak ada hasilnya, padahal kelompok udah mepet deadline. Langkah yang tepat itu seperti apa? Nah, pertama cek dulu ke dia, tanya sopan, jangan langsung marah-marah, tanya kenapa tugasnya nggak selesai, tanya sopan gimana progresnya. Kalau dijawab belum selesai, maka langsung arahinnya itu pelan-pelan, kamu bisa mulai dari bagian ini, nanti jam sekian kita cek lagi ya, kayak gitu. Nah, kalau dia tetap nggak ngerjain, ya bagi tugas ulang ke anggota lain, meskipun udah mepet deadline, kita tetap bagi ulang agar lebih cepat selesai. Kasih di bagian paling kecil, lalu sampaikan pada guru bahwa hasil pembagian tugas berubah karena satu anggota tidak ikut menyelesaikan atau berkontribusi. Itu langkah sih, kalau itu langkah yang adil sih menurutku. Iya, karena emang kejadian seperti ini yang teman menjadi beban kelompok itu jelas semua kelas, semua kelas itu pasti punya beban kelompok. Jadi kita harus pinter-pinter dalam menengahi keputusan ini. Jadi jangan langsung ambil tindakan yang merugikan, tapi bicara pelan-pelan gitu. Karena di 11 BD 3 pun kita juga pasti menghadapi kayak gitu. Jadi kita juga nggak mungkin menghakimi satu sama lain, tapi kita pasti mengkonfirmasi atau meng-cross check lagi, emang anak ini emang beneran gak bisa hadir, anak ini emang kesulitan dalam apa gitu. Jadi kita harus memahami potensi setiap teman kita agar kita bisa membagi tugas sesuai dengan kemampuannya mereka semua. Nah, untuk kalian juga jangan lupa untuk evaluasi diri. Jangan sampai tanpa sadar kalian juga jadi beban. Semua orang bisa jadi beban kalau lagi capek atau ada masalah. Yang penting kalian sadar dan berusaha memperbaiki diri. Jangan berusaha, dan jangan menyerah ya. Ya, intinya kerja kelompok itu tentang saling tanggung jawab. Kalian nggak bisa bergantung pada satu orang aja, karena itu namanya bukan kerja kelompok tapi individu. Ya, jadi
kalau kalian emang karakternya individualisme atau kalian keras kepala, lebih baik kalian minta tugas secara individu daripada kalian menjadi beban dalam kelompok kalian masing-masing. Jadi cukup sekian podcast kita kali ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.